Salam, selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Bertemu kembali pada pagi hari ini 1 Desember 2021 dengan saya Pendeta Arnata Karani yang akan mengajak kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sidang jemaat, mari kita datang dalam doa untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu di pagi hari ini, mengucap syukur terima kasih atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam. Dan kami boleh dibangunkan di pagi hari ini dengan kesehatan kekuatan yang baru. Dan kami siap untuk melanjutkan aktivitas kami dalam minggu ini Tuhan. Mohon penyertaan-Mu bagi kami. Dan secara khusus kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan untuk makanan bagi jiwa kami, santapan bagi rohani kami ya Tuhan, melalui renungan pagi pada saat ini. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh memahami, mengerti, bahkan kemudian melakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan, yang membawa jemaat untuk mendengarkan firman Tuhan. Dialah apa yang boleh hamba-Mu sampaikan, sesuai seturut dengan maksud-Mu Bapa, sehingga kami sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat Bapak Ibu dan Saudara, renungan pagi pada kesempatan pagi hari ini didasari oleh Injil Lukas, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-29 sampai dengan 32. Dengan judul perikop Tanda Yunus. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak mengurumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi hamba, menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu itu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat untuk mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya tidak ada di sini lebih daripada Yunus." Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, "Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari." Amin. Sidang jemaat Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebanyakan orang lahir ke dalam dunia ini lengkap dengan 5 panca indera. Lengkap dengan 5 panca indera, yang semuanya berfungsi dengan baik. Kita dapat berlari. Panca indera kita yang pertama yaitu kaki kita. Kita dapat mencium bau. Panca indera kita yang kedua yaitu hidung kita. Kita dapat mendengar. Itu panca indera kita yang ketiga. Kita dapat melihat. Itu panca indera kita yang keempat. Kita dapat memegang dan menyentuh serta merasakannya, itu panca indera kita yang kelima. Singkat kata, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, kita dapat menggunakan panca indera itu dengan semestinya. Namun demikian, ada di antara kita yang kemudian tidak sesempurna kita yang mampu menggunakan kelima panca
indera kita. Ada saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita. Ada saudara kita yang tidak bisa melihat indahnya pelangi. Ada saudara kita yang tidak bisa mendengar indahnya alunan lagu. Bahkan ada saudara kita yang juga tidak memiliki perasaan. Mereka tidak memiliki perasaan sedih atau senang. Karena ada gangguan yang dibawa dari lahir mereka mengenai panca indera yang tidak sempurna. Namun kemudian saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun ada yang kemudian yang seringkali kita tidak punya, walaupun kita lengkap, tapi kita tidak mempunyainya, tetapi mereka mempunyainya. Contoh, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, ada orang buta yang pandai sekali bermain musik. Ada orang buta yang pandai sekali menyanyi. Contoh Gracia, ya, memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, bahkan yang terpenting kemudian, yang mereka tidak punya, kita punya, atau sebaliknya yang kita punya, mereka tidak punya, mereka punya, kita tidak, adalah kepercayaan. Coba bayangkan Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang tidak bisa melihat percaya begitu indahnya pelangi. Mereka tidak bisa melihat pelangi, tapi kita yang menceritakan, oh warna pelangi itu indah. Mereka percaya, mereka tanpa melihatnya percaya. Demikian juga Bapak Ibu dan Saudara, ya, yang tidak bisa mendengar, percaya bahwa lagu itu adalah sesuatu yang merdu. Mereka percaya lagu itu adalah sesuatu yang merdu tanpa mereka pernah mendengarnya, tanpa mereka pernah menikmati lagu itu seperti apa. Demikian pula mereka yang memiliki atau tidak memiliki perasaan senang atau sedih. Mereka tidak mampu mengucapkannya. Bagaimana perasaan sedih atau senang itu diluapkan dengan perkataan. Tapi mereka percaya ada satu sukacita di dalam diri mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yang lahir dengan 5 panca indera yang sempurna seringkali tidak percaya kalau tidak melihat bukti. Kita baru percaya kalau kita sudah melihat bukti, kita sudah mendengar, bahkan kita sudah merasakan, menyentuhnya jikalau bisa. Bahkan kalau bisa bahwa kita harus berucap terhadap satu hal, baru kemudian kita percaya. Jadi demikiannya seperti saya katakan tadi, yang tidak sempurna panca indera. Nah, dalam situasi yang demikian Bapak Ibu Saudara, justru kita yang sempurna yang seringkali tidak begitu percaya, baru percaya melihat bukti dan seterusnya. Nah, dalam situasi ini Bapak Ibu dan Saudara, bisa jadi kemudian kitalah orang-orang yang dikecam oleh Tuhan Yesus, karena kita menjadi bagian orang yang tidak percaya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, ya, berbicara tentang tanda Nabi Yunus. Berbicara tentang tanda Nabi Yunus. Kita melihat peristiwa yang terjadi di sana adalah di mana orang-orang percaya atau orang-orang yang seharusnya percaya pada saat itu menuntut suatu tanda. Menurut mereka, ya, mereka baru percaya kalau ada tanda-tanda yang dapat ditangkap oleh panca indera. Dilihat, dirasakan, ya, didengar dengan begitu luar biasa. Mereka
tidak percaya kalau belum melihat tanda-tanda itu. Bahkan sudah melihat tanda-tanda itu namun tidak mau percaya. Sekali lagi, padahal mereka itu sudah berulang-ulang kali melihat tindakan Yesus yang luar biasa dengan membuat mujizat sampai menyembuhkan orang yang sakit, bahkan membangkitkan orang yang mati. Tapi sepertinya mereka belum percaya. Nah, karena itu Yesus kemudian mengatakan bahwa satu-satunya tanda yang mereka dapat ialah tanda Nabi Yunus. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus memberikan penjelasan tentang tanda Nabi Yunus? Kita melihat, saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa pada zaman Nabi Yunus, orang-orang Niniwe berperilaku atau bertingkah tidak baik. Mereka jauh menyimpang dari Tuhan. Tapi kemudian Allah mengutus Nabi Yunus ke tengah-tengah mereka untuk menyampaikan kepada orang-orang di Niniwe satu suara yang menyatakan bahwa 40 hari lagi mereka akan dihukum. Mereka akan dihukum. Nah, mendengar pesan dari Nabi Yunus ini, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Niniwe kemudian segera berpuasa, segera bertobat. Mereka segera berpaling kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Maka ini menjadi tanda bahwa orang-orang pada saat itu ketika mendengar seruan yang disampaikan oleh Nabi Yunus menjadi percaya. Maka dalam hal ini Tuhan Yesus juga ingin memberi tanda seperti Nabi Yunus, bahwa kabar pertobatan itu telah diberikan. Tetapi mereka tidak mau mendengar, bahkan mau menuntut lebih dari tanda itu. Nah, karena itu Tuhan Yesus menjadikan dirinya sebenarnya adalah dialah tanda bagi dunia itu, bahwa kerajaan Allah itu sudah datang. Dia sendiri yang datang ke dalam dunia. Namun orang-orang pada saat itu tidak mau percaya. Bahkan kita sendiri, Bapak Ibu dan Saudara, sudah melihat kebaikan kemurahan Tuhan, juga tidak mau percaya. Kurang percaya, bahkan sampai ke tidak mau percaya. Kita lebih cenderung menuntut tanda yang bisa ditangkap oleh panca indera. Di tadi bisa dilihat, bisa dengar, bisa dirasakan, bahkan kaki kita bisa melangkah untuk menyaksikan bukti itu, baru kita percaya. Tapi kita sedang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mau belajar dari bagian firman Tuhan kita pada saat ini. Kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan ini bahwa kita diajak untuk senantiasa menjadikan diri kita mungkin tidak seberuntung dapat melihat, bahkan tidak dapat mendengar, dan bahkan tidak dapat bicara. Tapi seperti tadi saya katakan, mereka percaya. Lalu bagaimana dengan kita yang punya panca indera lengkap? Kita sedang menjalani minggu-minggu Adventus, Bapak Ibu Saudara. Adventus, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, dalam sepanjang awal bulan Desember sampai pertengahan nanti. Maka melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah satu momen yang tepat bagi kita untuk meresapi kembali kemurahan kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan kepada orang-orang Yahudi dan sekaligus kepada kita pada saat ini. Bahwa Allah itu sesungguhnya telah menunjukkan bukti. Tinggal kita mau percaya atau tidak bagaimana kemurahan kebaikan Tuhan itu atas hidup kita. Nah, karena itu pada pagi hari ini saya mau mengajak kita memulai satu sikap percaya kepada Tuhan. Dengan percaya bahwa Ia senantiasa hadir dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Akan selalu menuntun menyertai kita, memberkati kita, memberikan setiap jalan keluar dalam hidup dan kehidupan kita, saudara. Karena itu sukacita
ini mari kita saksikan dalam kehidupan kita bahwa Allah telah memberikan kita kasih karunia. Tandanya jelas dan mari kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Selamat menghayati firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biar senantiasa kita selalu diberkati. Kita datang dalam doa pagi, kita berdoa. Kita satu di dalam doa pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena kasih setia dan kemurahan-Mu saja kami dimampukan untuk mendengarkan firman di pagi hari ini. Biarlah firman akan selalu menjadi penuntun dalam kehidupan kami, umat-Mu, jemaat-Mu. Bahkan siapapun yang boleh mendengar firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah berfirman kepada kami. Dan biarlah apa yang sudah kami dengar ya Bapa, boleh memperbarui seluruh kehidupan kami. Agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia, percaya, bahkan berpegang teguh akan kasih setia Tuhan yang telah dipercayakan dalam kehidupan kami. Bapak terima kasih. Dan saat ini kami datang dalam doa pagi kepada Tuhan. Sebelum kami melangkah dalam berbagai aktivitas, bahkan tinggal di dalam keluarga rumah tangga kami, mengurus segala sesuatu, kami bermohon kepada Tuhan agar memberkati setiap kami jemaat Tuhan. Memberkati kami warga Kristen-Mu yang ada di jemaat, di resort GKI Banjarbaru ini Tuhan. Diberkati kami dalam kasih karunia, diberkati kami dalam berkat daripada Tuhan. Diberkati kami dalam menjalani tugas pekerjaan kami hari ini, sepanjang hari ini, dari pagi, siang, bahkan mungkin ada yang sampai sore Tuhan. Kami beraktivitas di mana-mana tempat. Ada sebagai pegawai negeri, ada sebagai pegawai swasta, atau ada yang berwirausaha, berwira swasta. Ataupun kami ketika sudah memasuki masa purna tugas, pensiun, tapi dengan kesehatan kekuatan yang masih ada, kami menjalankan aktivitas. Atau ketika kami tinggal di rumah, di keluarga kami, mengurus segala keperluan, mempersiapkan segala sesuatunya, menyambut keluarga kami ketika mereka datang bekerja, berusaha. Kami jalani dalam kesetiaan dan berkat Tuhan. Berkati kami sebagai orang tua, ayah dan ibu, berkati anak-anak kami ya Tuhan. Mereka juga menjalankan aktivitas, ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang belajar mandiri di rumah tangga, di keluarga. Tuhan berkati sertai. Hanya kepadamu kami yakini selalu ada kasih dan penyertaan. Demikian pula berkati jemaat kami yang dalam keadaan sakit. Mereka yang pada saat ini ada di pelayanan kesehatan. Mereka sedang terapi, sedang menanti operasi, sedang pemulihan. Bila Tuhan berkati. Ataupun mereka dirawat di rumah dengan tangan-tangan kasih yang merawat mereka, juga Tuhan berkati. Baik itu berkati obat-obatan, dokter, juru rawat yang mengasihi merawat mereka dengan kesetiaan mereka. Berkati juga ya Tuhan orang-orang yang pada saat ini sedang bergumul dalam persoalan tantangan. Ada yang dalam keadaan masalah keluarga rumah tangga. Ada yang berharap kasih setia Tuhan boleh dinyatakan bagi rumah tangga mereka. Ada yang menantikan buah hati, ada yang menantikan bagaimana memiliki pasangan hidup atau keluarga. Bahkan ada yang menanti pekerjaan, sedang berjuang untuk memperoleh pekerjaan, menyelesaikan studi dan pendidikan mereka. Tuhan kiranya berkati. Hanya kepadamu kami bersandar ya Tuhan. Berkati gereja kami dalam pelayanan, berkati hamba-hamba Tuhan, para pendeta, penetua, diakon, guru sekolah minggu, guru agama, bahkan siapa saja yang terlibat dalam pelayanan, membagikan diri mereka. Bila Tuhan selalu bimbing mereka dalam kasih karunia bahkan berkat. Tuhan berkati juga upaya kami mengembangkan jemaat dan gereja-Mu, agar senantiasa kami melakukannya seturut sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kuat gagah kami atau hikmat kami sebagai manusia, tapi karena Tuhan yang menuntun membimbing kami. Berkati ya Tuhan kami yang pada saat ini memasuki bulan Desember. Kami berharap pandemi COVID-19 ini segera berlalu, ataupun tidak diberlakukan PPKM yang menghambat kami menjalankan rutinitas ibadah dan bahkan persiapan Natal. Mohon Tuhan memberkati agar kebijakan-kebijakan pemerintah senantiasa adalah sesuatu yang sungguh membawa kedamaian bahkan ketentraman. Kami percaya bahwa pandemi ini ya Tuhan boleh terjadi,
Tapi kami tidak ditakutkan atau dikhawatirkan oleh itu semua, tapi kami tetap dapat menjalankan aktivitas kami dengan mengikuti protokol kesehatan. Bapa di surga, ada banyak hal yang kami pinta dan pohonkan di pagi hari ini, namun kami percaya Tuhan menyiapkan yang terbaik. Karena itu ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih, setia dan kemurahan, kami serahkan semua. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi, salam, sampai bertemu